kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci? Kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Ku kagum
Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam program layanan ibadah online kita, ibadah mingguan kita. Dan pada kesempatan kali ini saya sekali lagi diberikan kesempatan untuk membagikan berkat firman Tuhan buat Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akan berdoa sebelum kita memulai sharing kita pada sore hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kekuatan buat kami, kemampuan dan juga berkat pemeliharaan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, biarkan sampai hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami dipelihara, kami diberkati, kami dijaga, kami dianugerahi dengan melimpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan firman-Mu berbicara dan memberkati kami semua menjadi penuntun buat hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, baik. Sore hari ini saya ingin berbagi pada Bapak Ibu semuanya tentang satu, ya sekali lagi tentang poin penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, kita aspek satu ini adalah aspek yang sangat penting dalam hidup kita. Kita perlu menjaga, kita perlu memiliki, kita perlu bertumbuh semakin hari semakin kuat dalam hal ini. Ya. Dan hal ini adalah aspek iman. Ya, sore hari ini kita akan berbicara tentang iman. Nah, terutama dalam situasi-situasi seperti saat ini, penting sekali untuk kita tetap bertahan dalam iman, kita memiliki iman, dan bahkan kita bertumbuh semakin kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita tahu tentang iman itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah tentang nature dari iman, ya, atau hakikat dari iman. Iman itu apa sih, gitu ya? Nah, lalu yang kemudian adalah musuh-musuh iman. Hal ini penting karena salah satu cara untuk kita bisa bertumbuh semakin kuat dalam iman adalah dengan cara mengenali musuh kita siapa. Dengan demikian kita akan dimampukan dengan mudah untuk kita bisa mengalahkan aspek-aspek tersebut, ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang hakikat dari iman itu sendiri, ya. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama ini berbicara tentang, yaitu ayat ini berkata demikian: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Intinya segala sesuatu yang sifatnya berupa pengharapan dalam hidup kita, dasarnya, fondasinya, aspek pembentuknya itu adalah iman. Dan kemudian kapan kita mengaplikasikan iman itu? Ya, pertanyaan ini akan terjawab ketika kita menyadari hakikat atau natur dari iman itu apa. Ya, yang pertama, hakikat pertama dari iman atau natur sifat alami dari iman. Ya, iman itu adalah yang pertama, bahwa iman adalah aspek utama yang pertama dan yang urgent bagi setiap orang percaya. Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian, masih di dalam Ibrani. Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian: tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu adalah aspek pertama yang terutama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau ingin kita hidup, kita berkenan kepada Allah, kita harus memiliki iman. Iman itu adalah dasar, iman adalah fondasi, iman adalah faktor penting, aspek penting dalam hidup kita yang pertama-tama harus kita miliki. Karena tanpa iman, sekali lagi, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
kita mencari Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kapan kita mengaplikasikan iman? Kalau kita mau jujur, setiap hari, setiap saat kita mengaplikasikan iman. Waktu kita mengantar anak kita ke sekolah, kita beriman, kita berharap bahwa anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga satu saat nanti anak kita akan menjadi anak yang pandai gitu ya, mendapatkan pekerjaan yang layak, masa depan yang lebih baik, dan sebagainya. Ketika kita pergi ke pasar sekalipun, kita juga sebetulnya mengaplikasikan iman dalam aspek yang sederhana. Kita berharap kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dengan harga yang pas. Ibu-ibu ini biasanya ya demikian. Kita mengaplikasikan iman dalam hampir segala sesuatu sebetulnya, terutama dalam hal rohani. Sekali lagi, Alkitab mengajarkan kepada kita, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, yang kedua, natur dari iman itu apa? Yang kedua, iman itu berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan rohani orang percaya. Saya ingin Bapak Ibu catat ayat ini. Ibrani 11 ayat 4. Ya, Ibrani 11 ayat 4. Iman dikaitkan dengan penyembahan dari Habel. Lalu Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Iman dikaitkan dengan hubungan pribadi orang percaya. Ibrani 11 ayat 7 bicara tentang Nuh. Ya, iman dikaitkan dengan ketaatan. Hampir kalau kita baca dari Ibrani 11 mulai ayat pertama dan seterusnya, kita akan menemukan bahwa iman diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam kehidupan rohani, gitu ya. Nah, ini penting. Kita perlu punya iman, kita perlu bertumbuh dalam iman, kita perlu semakin kuat di dalam ini. Karena tanpa iman kita tidak mungkin menjadi orang Kristen yang sebenarnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kemudian aspek yang ketiga, hal yang ketiga, natur dari iman ini apa? Yang ketiga, bahwa Alkitab mendorong kita atau mengajar kita untuk mengejar pertumbuhan iman. Mengejar maksudnya harus berusaha sedemikian rupa supaya kita bertumbuh dalam iman. Ada dua ayat yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu semuanya. Yang pertama di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. 2 Timotius pasal 2 ayat 22 yang berkata demikian. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan. Ya, kata kesetiaan di sini dari bahasa asli yang diterjemahkan. Bahasa aslinya adalah pistin, yang artinya sebetulnya iman. Kejarlah iman, kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan atau iman, pistin, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Perhatikan, kata pistin, kata kesetiaan itu sebetulnya dari kata pistin, yang artinya iman. Kejarlah iman. Lalu ayat yang kedua, 1 Timotius 6 ayat 11. Ayat ini berkata demikian. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan. Sekali lagi kata ini dari kata pistin, ya, dari kata pisteo atau pistis. Kasih, kesabaran dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. Jelas di sini Alkitab mengajar kita kejar iman, bertumbuh di dalam iman. Bagian ayat yang lain juga mengajarkan secara implisit bahwa kita diajar, kita harus bertumbuh di dalam iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin hari harus semakin kuat, semakin hari harus semakin berakar teguh di dalam Tuhan sendiri. Ya, Alkitab tidak pernah mengajar supaya kita bertumbuh semakin kuat di dalam iman terhadap kita sendiri. Misalnya saya percaya saya pasti bisa. Filosofi dunia berkata kamu pasti bisa. Tapi filosofi Alkitab berkata kamu bisa karena Allah yang memampukan kamu bisa. Kita bisa karena Allah di dalam diri kita yang memampukan kita untuk menjadi bisa. Ya, itu filosofi Alkitab. Nah, kemudian yang keempat, natur yang keempat dari iman ini sendiri, bahwa
iman sejatinya adalah hasil karya Allah di dalam diri kita. Iman adalah hasil karya Allah di dalam diri kita. Perhatikan dua ayat ini. Filipi 2 ayat yang ke-13. Ayat ini berkata demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, ya, kata kemauan itu telo, dari kata telo yang artinya sebetulnya desire, hasrat, keinginan, maupun pekerjaan, dari kata Yunani energio, ya, yang artinya kekuatan, kemampuan, menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13, saya ulangi ayat ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kata kemauan dari kata thelo, lalu pekerjaan dari kata energio, ya, keinginan dan juga kemampuan kita. Jadi kalau kita punya keinginan dan kalau kita mampu melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu, kita punya cita-cita, kita punya kerinduan dan kita mampu mencapainya, itu semua bukan semata-mata karena kita, tapi itu karena Allah yang mengerjakannya di dalam dan melalui kita. Melalui siapa? Melalui Roh Tuhan yang ditaruhkan di dalam diri kita. Hidup rohani kita sekarang berbeda, Bapak Ibu. Kita harus tahu ada Allah yang tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hidup kita, yang memampukan, mendorong, dan memberikan kerinduan-kerinduan, menanamkan benih-benih iman, benih-benih kerinduan dalam hidup kita. Ya, kalau kita bisa melakukan, kita punya kerinduan yang baik, kita punya kerinduan rohani yang baik, dan juga kita mampu melakukannya, itu bukan semata-mata karena kita, tapi karena Tuhan yang memampukan dan menanamkan benih itu di dalam kita. Ayat berikutnya, Ulangan 8 ayat 18. Nah, ini ayat yang sebetulnya juga banyak dikutip dan banyak disukai. Ulangan 8 ayat 18. Ayat ini berkata demikian. Ingatlah kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, dari kata Ibrani koah, untuk memperoleh kekayaan, dari kata Ibrani khayil, yang artinya kekayaan, uang, finansial gitu loh ya, harta benda. Ini maksudnya khayil, ini kata khayil ini, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya. Perhatikan, Tuhan memberikan kekuatan, koah, dan juga khayil dalam hidup kita. Kalau kita bisa memperoleh khayil itu, harta benda dan semua yang kita miliki dalam hidup ini, dan kekuatan untuk memperolehnya, kemampuan untuk bekerja, itu semua bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kita harus menyadari itu, sehingga di akhir hidup kita, ketika kita berjumpa dengan Tuhan nanti, kita nggak pernah bisa berkata, kita tidak akan pernah bisa mampu berkata, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah mengerjakan 80% dan saya 20%. Tidak demikian. Justru sebaliknya, kita akan berkata dengan jujur, dengan terus terang, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Semuanya karena Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan yang bekerja, mengerjakannya di dalam saya tidak akan pernah bisa sampai di sini. Saya tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Ya. Kesadaran ini yang harus kita bangun dalam hidup kita, sehingga kita cukup memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan juga kita memiliki sikap yang bergantung penuh pada Tuhan, karena kita tahu semua Tuhan yang kerjakan, bukan semata-mata karena kekuatan kita. Bapak Ibu bisa bekerja, diberikan kesehatan, Bapak Ibu diberikan kemampuan untuk bisa mengerjakan skill itu, ya, kemampuan untuk bisa mengajar, kemampuan untuk bisa misalnya jadi mekanik dan lain sebagainya. Itu bukan semata-mata karena kita, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Sadari itu, maka kita akan terus
punya sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan, punya sikap yang terus bergantung kepada Tuhan, karena kita tahu ini semua Tuhan yang mengerjakan. Ya, ini 4 natur yang perlu kita tahu tentang iman. Yang pertama, bahwa iman adalah aspek utama dalam hidup kita, dan juga iman itu berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Ya, Alkitab juga mendorong kita untuk bertumbuh mengejar iman. Dan yang keempat, bahwa iman adalah hasil karya Allah dalam hidup kita. Nah, kita perlu tahu sekarang, karena Alkitab mendorong kita untuk bertumbuh dalam iman, kita harus tahu apa musuh utama dari iman itu sendiri. Alkitab mengajar paling tidak ada 2 musuh utama dari iman. Yang pertama yaitu ketakutan. Ya, musuh utama dari iman yang pertama adalah ketakutan. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. Ayat ini berkata demikian: saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Keberanian percaya untuk mendekati Allah. Musuh pertama dari iman adalah ketakutan. Ada hal-hal yang menuduh kita di dalam hati kita. Mungkin karena dosa, mungkin karena luka masa lalu dan lain sebagainya, yang membuat kita malu, yang membuat kita takut untuk mendekati itu. Satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu, kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Allah mengasihi kita. Alkitab Roma berkata demikian: Allah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Sedemikian besarnya ya kasih Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu harus mengerti begini: Kristus mati di atas kayu salib bukan supaya Allah Bapa mengasihi kita, bukan supaya Bapa di surga menjadi kasih kepada kita, mengasihi kita, tetapi justru sebaliknya, Kristus mati buat kita karena Bapa di surga mengasihi kita. Itu sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib untuk kita, karena Bapa mengasihi kita. Bukan supaya Bapa mengasihi kita, tidak, tetapi justru karena Bapa mengasihi kita. Oleh karena itu Kristus mati buat kita. Itu yang harus Bapak Ibu sadari. Kasih Allah jauh lebih besar daripada kegagalan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Lalu musuh yang kedua dari iman adalah kekhawatiran atau keraguan, kebimbangan. Yakobus 1 ayat 6 berkata demikian. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-6 berkata demikian: hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, kata bimbang dalam bahasa Yunani adalah diakrino. Diakrino ini adalah seperti kapal yang diombang-ambingkan gelombang, ya, terayun ke sana dan kemari. Ya, dan kata ini juga dapat diterjemahkan sebagai gini, human reasoning, atau alasan yang muncul dari benak manusia, dari pikiran kita. Ya, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Perhatikan, pemikiran kita sendiri, ya, human reasoning kita. Kalau misalnya kita, oh nanti mungkin Tuhan nolong dengan cara begini. Oh, nggak mungkin ini. Aduh, ini nggak mungkin. Udah semua tertutup ini. Aduh, udah ada jalan keluar lagi. Nah, itu keraguan, itu human reasoning, alasan-alasan atau pemikiran-pemikiran yang muncul yang membuat kita ragu. Nggak mungkin ini.
Kalau kayak gini, enggak mungkin caranya begini. Itu adalah musuh iman. Human reasoning. Kita harus belajar menundukkan pikiran kita. Ya. 2 Korintus berkata, kita menundukkan semua pikiran yang menentang pengenalan akan Allah. Kita harus belajar menundukkan pikiran kita dan menaklukkannya di bawah pikiran Kristus. Kita harus belajar menundukkan pikiran kita, alasan-alasan, semua hal-hal yang logis yang biasa kita pikirkan misalnya, dan belajar untuk menundukkannya di bawah otoritas firman Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan, ya. Karena berulang kali kita mengajar bagaimana caranya untuk kita bisa bertumbuh kuat dalam iman, ya. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh kuat di dalam iman. Roma pasal 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Ya, bagaimana kita bisa menjadi kuat menghadapi ketakutan dan keraguan itu? Kita harus belajar menundukkan pikiran kita dan belajar membuka telinga kita terhadap firman. Membiarkan pikiran kita dibasuh, ditundukkan, dibalut, ditransform sedemikian rupa oleh firman Kristus itu sendiri. Ya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi tidak cukup sampai di situ, karena Matius berkata demikian. Matius 7 ayat 24 sampai 25 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia akan menjadi seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Ya. Cara untuk kita bisa bertumbuh dalam iman, memiliki iman dan semakin kuat dalam iman. Roma 10 ayat 7 tadi berkata, bertumbuh atau mendengar firman, banyak-banyak mendengar firman. Matius melengkapinya dengan mendengar dan melakukannya. Itu adalah cara paling ampuh untuk kita bisa bertumbuh kuat di dalam iman. Hari-hari ini adalah masa-masa di mana kita mungkin banyak diam, tidak banyak kegiatan yang kita lakukan. Tetapi jangan salah, kita harus melihat ini sebagai satu kesempatan di mana kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita bertumbuh, kita semakin mendengar firman, kita belajar firman, dan kita bertumbuh semakin kuat di sana, berakar semakin kuat di dalam firman itu sendiri. Supaya ketika masa ini selesai, COVID-19 ini selesai, kita didapati semakin kuat. Kita keluar sebagai pribadi yang bertumbuh semakin kuat dalam iman. Nikmati masa COVID-19 ini sebagai masa-masa di mana kita belajar berakar teguh di dalam firman. Jangan lengah, tetap kobarkan semangat Bapak Ibu semuanya. Kita harus bisa mengatasi persoalan ini, setiap pergumulan hidup dengan pertolongan Tuhan. Melalui Tuhan, melalui pertolongan Tuhan, kita pasti bisa, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Ya, sekali lagi, kita perlu iman, dan hal-hal yang penting yang kita perlu lakukan adalah hari-hari ini adalah kita bertumbuh, berakar semakin kuat dalam firman, sehingga iman kita bertumbuh semakin kuat, kita keluar sebagai pemenang. Bahkan setelah masa sulit ini selesai, kita bisa menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa supaya jemaat di Banyuwangi terus mengalami pertumbuhan iman yang sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.